Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tangannya dong, tangannya. Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Cinta, Alia, Alivia, Shakira. Kemana teman-teman kita itu? Oh, ada yang ini. Oke. Oke, semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Nah, ada yang ingat? Tunggu dulu. Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, KM. Gak apa-apa, KM aja dulu. Di sini aja. Iya, di situ aja. Amin. Nah, apa namanya ya? Bentar ya. Oke, sebelum tadi belajar sama siapa? Lelah nggak? Nggak. Ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk, Ibu ada game. Kita ada game. Jadi semuanya berdiri, tapi di sela-sela itu. Nggak usah berdiri, nggak usah di sela-sela, berdiri aja semuanya dulu. Berdiri. Berdiri. Kita ice breaking dulu, agar teman-teman semua semangat. Ice breakingnya itu pakai nyanyi, kayak tangan kanan ke tangan kanan ke samping, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Jadi bahu kamu nyentuh bahu kamu nanti yang itu ke kiri gitu loh. Paham nggak? Jadi tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Nah ya, kalau bisa di sela-sela deh, di sela-sela, bisa nggak? Nah, jauh banget ya. Ya udah, nggak usah di sela-sela. Nanti pas ke depan sebisanya aja, oke? Gimana nyanyinya tadi? Tangannya menyilang, jempol bergoyang, asik. Ya, oke. Paham nggak? Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerak. Dipijit dong temennya. Ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya menyilang, jempolnya asik. Udah. Silakan duduk. Oke. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Minat dan bakat. Gimana cara kita mengetahui minat dan bakat kita? Kenali diri sendiri apa? Mencoba hal yang baru, benar. Pintar. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang kenali bakatmu, hari ini kita akan membahas rancang masa depan dari sekarang. Kenapa kita penting membahas materi ini? Karena kita kan sini kelas 10 ya, udah mau ujian bukan? Nah, di kelas 11 itu kan ada penjurusan. Jadi, agar teman-teman itu bisa tahu jurusan yang tepat dan selesai dari SMA ini bisa tahu nih mau masuk kuliah atau kerja. Terus kalau kuliah mau masuk kuliah yang mana gitu.
mau perguruan tinggi umum atau swasta atau vokasi atau akademik dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita penting mempelajari rancang masa depan dari sekarang. Nah, ini dia. Kenapa pentingnya? Membantu memilih jurusan yang tepat ketika kelas 11, terus menyiapkan diri menghadapi persaingan kuliah dan dunia kerja, dan mencegah salah jurusan atau kebingungan di kelas 12. Oke? Nah, hari ini, apa lagi ya? Ibu mau nanya dulu deh, versi kalian, apa sih pentingnya kita mempelajari materi ini? Penting banget. Kenapa? Untuk menunjukkan karir kita di masa depan. Oke, bagus. Tepuk tangannya dulu dong. Ih, gak boleh gitu. Nah, hari ini kita diskusi kelompok dulu. Kita diskusi kelompok. Pembagian kelompoknya berhitung aja. Oke, kita hitung dulu ya. 2, 3, 5, 1. 4. Kita sesuaikan aja ya. Udah habis. Jadi kelompok satunya di sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 di tengah, 6 sini. Ayo, dipercepat. Udah semuanya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Pokoknya satu kelompok isinya berapa tadi? 5 atau 6. Udah? Coba lihat. Udah? Udah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kelompok berapa jadi? 1, 2, 3, 4. Ini 5 mana? 5, 6? 6. 5 kok dikit banget? Ah, dah. Udah? 1, 2. Ini kelompok yang kita sebut barusan aja ya. Kelompok baru. Jadi kelompok yang tadi sebut 1 ini, 2 ini, udah 4 kan ya? 3, 4 banyak banget. 5, 6. Yang kekurang, kamu di mana? Siapa yang? Aku lupa. Siapa namanya? 1. Oh, maju atuh. Nah, 4 orang. Tambahin aja. Udah semuanya? Nah, sebelum kita mulai diskusi, oke semuanya perhatian. Ada yang bisa bantuin ibu ngeluarin ini? Tolong dong.
biar keluar. Oke, kasih ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi kelompok, yang jadi bahan dari apa itu kelompok, kita ada video ini, harap disimak. Oke guys? Oke. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau kemana? Yuk kita kenali pilihan pendidikan tinggi yang bisa membawamu ke masa depan yang kamu inginkan. Sebenarnya, apa sih itu perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi adalah tempat untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA sederajat. Di sini, kamu bisa memperdalam ilmu, mengembangkan diri, dan mempersiapkan karir selanjutnya. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Kamu tipe yang suka belajar teori, riset, dan pengembangan ilmu? Kalau iya, universitas cocok banget buat kamu. Misalnya apa? Misalnya Unpad, UPI, atau Unisba. Jurusannya banyak, dari sains sampai sosial. Tapi, kalau kamu lebih suka satu bidang spesifik dan mau jadi ahli banget di sana, coba deh kamu pilih institut kayak ITB buat teknik atau ISGI buat seni. Kamu orang yang suka langsung praktek di kerja, akademik dan politeknik jawabannya. Di sana, kamu belajar hal-hal praktis dan langsung siap masuk dunia kerja. Contohnya, akademik pariwisata NHI Bandung, akademik keperawatan Santo Baronius, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik PEDC Bandung. Kalau kamu punya passion kuat di satu bidang, misalnya ekonomi, keguruan, atau kesehatan, dan pengen fokus di sana saja, kamu bisa pilih sekolah tinggi. Contohnya Stikes Dharma Husada Bandung atau Stekip Pasundan Bandung. Apapun pilihanmu, yang penting kamu siap dan tahu arah masa depanmu. Yuk susun rencana karirmu mulai dari hari ini. Apapun pilihanmu, jangan ikut-ikutan. Pilih karena kamu tahu itu baik untuk masa depanmu. Kenali dirimu, tentukan pilihanmu, wujudkan mimpimu. Apa tadi? Itu kita membahas tentang apa tadi? Tentang perguruan tinggi, tentang dan jurusannya pintar. Nah, diskusi kelompoknya, teman-teman semua itu akan menjadi konsultan karir. Apa sih Bu itu konsultan karir? Di situ kalian akan menjadi konselor, jadi guru BK-nya untuk menganalisis permasalahan klien kalian. Ibu punya profil klien. Di sini ada kasusnya, ada permasalahan si kliennya. Misalnya siswa G, dia minat bahasa asing dan budaya. Nilai akademiknya stabil nih, 7,5 sampai 80. Karakteristiknya suka belajar bahasa baru, tertarik budaya luar, suka baca atau menonton film asing. Nah, di sini akan ada lembar kerja kelompoknya. Silahkan analisis dari kasus si klien kalian tadi, kira-kira apa jawabannya di lembar kerja kelompok. Dari mana Bu kita dapat materinya? Dari leaflet yang Ibu sediakan di sini. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silahkan. Waktunya cuma 5 menit. Kalian suka tantangan kan? Oh, suka dong. Setahu Ibu, kelas A ini suka tantangan. Oke, cepat ya.
kelompoknya terserah kalian mau kelompok apa. Nanti pas maju kalian harus nyiapin juga satu yel-yel. Aduh. Boleh dibuka aja itunya, apa sih klipnya, daripada susah. Dibuka aja klipnya sayang, biar gak susah. Buka aja klipnya sayang. Buka aja klipnya kalau susah mah. Nggak apa-apa. Buka aja. Kan ileflitnya untuk bahan bacaan. Nah, pintar. Ada kendala guys. Ini buka aja biar biar bisa dibaca kan untuk bahan analisis. Iya. Terbebas. Ini typo ibu, hilangin aja, lupa ibu bilang. Nggak usah. Ini aja. Maaf ya. Ya boleh. Gimana? Yang penting ada nama kalian di dalam gitu loh. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Baca dulu, pahami dulu. Ada kendala nggak? Enggak. Itu untuk bahan bacaan. Harus selesai. Yang lain juga udah hampir selesai tahu. Kalian baru. Nah ya, pintar. Nah. Ya, sesuai pertanyaan ini, apa kekuatan utama siswa ini? Ini klien kalian nih. Ini klien kalian. Nah, kalian nyari solusi pertanyaan ini dari analisis ini sama ini gitu. Ya, perlu nggak kira-kira itu? Ayo dibaca dulu. Ada apa? Itu bidangnya tuh maksudnya Ya, jurusannya. Atau bidangnya apa, kayak misalnya ini tentang teknik mesin atau praktek langsung kan, itu berarti tentang teknik kan. Nah, bidangnya ke teknik gitu. Paham? Oke, 1 menit lagi.
Kelompoknya udah selesai, silakan tunjuk tangan. Bagus. Ada lagi masa cuma satu kelompok? Ayo cepetan. Ada kendala? Aman? Jadi kalau misalnya jalur pendidikan buat yang bidang pemasaran Kira-kira apa? ini jalur pendidikan Emang itu itunya tentang apa? Minatnya apa? Nah, kira-kira bidang apa yang sesuai untuk? Nah itu, sosial ada, komunikasi ada. Nah, itu kamu tahu jawabannya. Oh. Bagus, dikit lagi. Oke. Udah selesai semuanya? Apa? Bentar. Apa kira-kira yang kalian dapetin dari ini? Misalnya, oh ternyata dia apa namanya hal baru yang kalian pelajari dari kasus ini itu lihat dari sini juga. Ternyata dia cocoknya di perguruan apa ini berarti kalian pengennya? Nih, dia itu cocoknya di perguruan tinggi yang ada seni rupanya gitu loh. Analisisnya apa? Oh ternyata kalau yang di perguruan tinggi yang seni itu cocoknya di sebelah mana gitu loh. Apakah dia di perguruan tinggi, di akademik, atau di institut gitu loh. Manajemen. Oke. Tahu hubungan internasional? Ih, emangnya aku. Oke, udah semuanya ya. Udah semuanya? Oke, yang udah selesai boleh tampil dulu, yang belum cepet. Oke. Oke semuanya, kita dengarkan presentasi dari kelompok berapa? Tiga. Oke, mana ya dulu? Enggak usah aja. Ya udah, ya. Perkenalin dulu kelompok kalian apa? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 dulu akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan di lembar kerja kelompok kali ini dengan kasus profil klien siswa D. Oke, kita langsung aja bacakan. Oh ya, perkenalkan sebelum kita memulai presentasi ini, yang lain dengar ya. Memperkenalkan diri kami masing-masing dari sebelah kanan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa Destia dari absen 21. Aku Bima dari absen 10-11. Aku Nabila dari absen 27. Aku Belinda dari absen 10. Ya, oke. Setelah kami perkenalan, kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di sini. Sebelum itu kita bacakan dulu profil klien siswa D ini. Bacakan Lisna. Profil klien siswa D.
minat teknologi dan komputer. Nilai akademik sedang ke atas 7,5 sampai 8,2. Karakteristik pendiam, suka belajar mandiri, sering mengotak-atik komputer dan aplikasi. Oke. Lalu di sini kita akan membacakan pertanyaan nomor 1 oleh Nabila. Pertanyaan nomor 1, apa kekuatan utama siswa ini? Kekuatannya adalah suka belajar mandiri dan sering otak-atik komputer dan aplikasi, atau nilai akademik sedang ke atas. Pertanyaan nomor 2 dibacakan oleh Belinda. Pertanyaan kedua yaitu, apa kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa ini? Kelemahan atau tantangan yang dihadapi oleh siswa ini yaitu, siswa ini pendiam. Lalu pertanyaan ketiga akan dibacakan. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga. Bidang apa sih yang paling cocok untuk siswa ini berdasarkan minat dan kemampuannya? Menurut kami, karena siswa ini suka belajar dan otak-atik komputer serta aplikasi, kami berpendapat bahwa bidang yang paling cocok itu adalah mengenai teknologi dan komputer. Oke. Lanjut, di sini ada rekomendasi jalur karir yang akan dibacakan oleh Lisna. Jadi di sini pilihan jalur pendidikan atau karir yang direkomendasikan oleh kelompok kami yaitu TIK dan Cyber Security Specialist. Nah, lalu dari pemilihan jalur tersebut, alasannya adalah Alasannya karena sering otak-atik komputer dan aplikasi. nah, Oke, lalu refleksi kelompok kami. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kasus ini dan analisisnya? Jadi menurut refleksi kelompok kami, siswa bisa memilih minat dan bakat yang sesuai dengan karakter dan kemampuan diri. Oke. Tepuk tangannya dulu dong untuk kelompok 3. Menurut teman-teman udah pas belum dia minatnya di teknologi, informasi, dan menurut kelompok 3 dia cocoknya di bidang yaitu tentang teknologi. Cocok nggak? Oke, berarti udah bener belum? Oke, tepuk tangannya lagi dong. Oke, kelompok 3 boleh duduk. Oke, terima kasih sebelumnya dari kami. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Kamu mau nanya apa? Apa? Oh, boleh. Oke, selanjutnya kelompok 3 harus milih kelompok siapa yang mau tampil lagi. Kelompok Demas. Boleh, ayo dong. Ayo. Ayo cepat. Bacanya per kotak aja ya, biar gampang. Ini kan ada kotaknya kan, per kotak aja, biar cepet. Maksudnya tuh satu orang, ya pintar. Mohon perhatiannya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Ini kita mau bacain lembar kerja kelompok. Sebelumnya kita bakal perkenalan dulu dari paling kanan. Aku Demas dari absen 12. Aku Satria Ikaru dari absen 19. Aku Malevano Almaira dari absen 21. Aku Royhan dari absen kedua. Aku Aisyah Keva dari absen 4. Ya, kasusnya dulu. Jadi di sini ada kasus profil klien siswa C. Pertama, minat seni rupa dan desain. Yang kedua, nilai akademik variatif, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang terakhir, karakteristik yang kreatif, suka menggambar, aktif ikut lomba desain dan Yang kegiatan lain seni. dengar ya. Langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Analisis karakter siswa. Apa kekuatan siswa utama ini?
Kekuatan utama siswa ini di bidang seni. Apa kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi siswa ini? Nilai siswa ini naik turun sehingga ia sulit untuk mengikuti pelajaran. Lalu ada bidang apa sih yang paling cocok untuk siswa ini berdasarkan minat dan kemampuannya? Untuk siswa ini tuh cocoknya di seni rupa dan desain grafis. Terus ada rekomendasi jalur karirnya. Pilihan jalur pendidikan atau karir, kita diduluin pendidikan dulu, yaitu jurusan FSRD atau teknik desain. Setelah itu ada alasan pemilihan jalur tersebut, dikarenakan siswa ini masih perlu mengasah untuk mengembangkan keahlian di bidang seninya. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kasus ini dan analisisnya? Siswa ini cocok di perguruan tinggi seperti ISBI, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Ya, cukup sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dulu dong. Yuk. Jadi si kliennya itu dia minatnya di seni rupa. Seni rupa. Dan teman-temannya pengen cocoknya di kesenian. Di bidang seni, betul atau enggak? Oke, silakan duduk untuk kelompok 6. Kelompok Guntur, Bu. Duduk dulu. Emang ditunjuk. Oke. Oh, ini, Bu. Karena kita keterbatasan waktu, kita kan cuma 45 menit ya, teman-teman. Jadi kelompok lain hanya membacakan aja di tempat duduk yang masing-masing. Tapi yang dibaca ya harus didengar. Jadi yang kelompok 6 milih kelompok mana? Kelompok siapa? Kelompok berapa kamu? Kelompok 5. Oke, silahkan di sini aja. Tapi harus didengar. Langsung ke itunya aja, materinya. Langsung ke profil kliennya. Apa? Gak usah aja. Langsung ke ini sama ini. Jadi di sini dari kelompok 5, Ya kita dengerin. apa kekuatan utama siswa ini? Siswa ini tuh kreatif dalam memasarkan produk. Profilnya apa? Oh ya. Profil klien siswa H. Minat bisnis, jual beli wirausaha, nilai akademiknya menengah. Karakteristik, suka berdagang kecil-kecilan, kreatif dalam memasarkan produk. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apa kekuatan utama siswa ini? Jawabannya kreatif dalam memasarkan produk. Nomor 2, apa kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi siswa ini? Jawabannya nilai akademinya menengah. Nomor 3, bidang apa yang paling cocok untuk siswa ini berdasarkan minat dan kemampuannya? Jawabannya bidang pemasaran. Selanjutnya ada rekomendasi jalur karir. Yang pertama, pilihan jalur pendidikan atau karir, manajemen pemasaran. Yang kedua, alasan pemilihan jalur tersebut karena minat dan kemampuannya sangat mendukung di bidang tersebut. Jadi refleksi dari kelompok kami itu, apa hal baru yang kalian pelajari dari kasus ini dan analisisnya dengan dapat memilih jurusan sesuai keinginan sendiri. Menurut teman-teman, dari profil yang udah dibacain, dia sukanya di pemasaran. Cocoknya di bidang manajemen pemasaran. Benar atau enggak? Cocok atau enggak? Cocok. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, untuk kelompok lain, Ibu yakin dan percaya kalian bisa menentukan hal yang sesuai dengan profil itu dengan yang ada di lembar kerja kelompok. Jadi kegiatan kita selanjutnya, tapi udah pada benar kan ya, insya Allah ya. Misalnya nih, profil siswa G, dia minatnya bahasa asing dan budaya. Karakteristiknya suka belajar bahasa baru, tertarik budaya luar, suka baca. Dan teman-temannya itu ke bidang sastra dan budaya. Cocok atau enggak? Cocok.
Selanjutnya, Ibu pengen teman-teman itu menentukan pohon pendidikan. Boleh nanti di sini ya. Jadi, bentar. Teman-teman punya daunnya, daun karet masing-masing. Seperti ini. Nanti dibuat nama dan jalur pendidikan yang pengen teman-teman dapati. Apa sih? Masuki. Oke, paham semuanya? Oke, udah selesai semuanya? Satu orang yang udah boleh tolong dipasangin ini di depan aja ya, tolong ya, cepat. Ini di sini aja. Siapa yang mau tanya tadi? Ada apa? Di daunnya jangan lupa cantumin nama teman-teman ya. Di belakangnya dibuka biar bisa ditempel. Ya, Bu. Nah, ya. Yang udah selesai, boleh diangkut untuk menempelkannya. Bebas, asal terbentuk aja. Kalau yang udah duduk kembali ya, biar teman-temannya bisa. Duduk langsung. Ayo yang udah silakan duduk. Jangan ului nanti jauh. Udah, kalau udah selesai silakan duduk. Udah, ayo, yang udah selesai duduk, yang udah selesai duduk.
Udah, ayo duduk. Udah. Udah, oke, silakan duduk. Jadi, inilah pohon pendidikan teman-teman. Nah, di sini, oke, duduk semuanya dulu. Kita mau berakhir. Di sini ada LKPD. Silakan diisi di rumah. Besok kita kumpulkan lagi. Nah, besok atau di pertemuan selanjutnya kita kumpulkan lagi. KM siapa? Silakan nanti dikumpulin ya. Dan Ibu pengen ada yang menyimpulkan. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari diskusi, dari video, dari pohon pendidikan tadi? 3 orang. Coba, boleh deh yang cowok dulu. Iya. Iya. Jadi kalau dari materi yang kita bahas tadi, Ya. masa depan itu sangat penting bagi kita ya. Apalagi tentang pemilihan jurusan dan cita-cita kita atau minat kita mau menjadi apa. Jadi yang tadi kita pelajari adalah kayak jurusan-jurusan apa yang bakal kita minatin atau pilihannya. Bagus. Tepuk tangannya dulu untuk Rafa. Selanjutnya. Jadi menurut aku pemilihan jurusan adalah yang menunjukkan karir kita dan pengembangan diri kita untuk di masa depan. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Aku Bu, kalau menurut aku dari penjelasan yang tadi kita udah jelasin, terus dari materi-materi yang tadi udah disampaikan, menurut aku kelemahan dan kelebihan kita tuh bagian terpenting dalam pemilihan jurusan. Lalu minat dan bakat juga bagian terpenting karena kedepannya kita harus sesuai dengan passion kita. Nggak bisa kita berseberangan antara minat dan bakat kita gitu. Jangan sampai salah pilih lah pokoknya antara minat bakat kita sama jurusan yang telah kita pilih, jangan sampai berseberangan gitu. Nah, itu aja. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, bagus. Jadi, kesimpulannya dari Ibu, benar yang disampaikan sama teman-teman tadi, kalau kita memilih jurusan atau pendidikan selanjutnya, ataupun ingin kerja, itu kenali diri kita dahulu. Kenali diri kita terlebih dahulu, kita minatnya di mana, sukanya di mana, terus konsultasiin juga perlu ke guru BK, kemudian cari informasi mengenai jurusan yang bakal kita hadapi. Paham semuanya teman-teman? Nah, kira-kira mau deh lihat di LKPD tadi 1. Nah, kira-kira apa ya yang apa langkah konkret yang kamu maaf. Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan mulai saat ini agar bisa mencapai tujuanmu? Boleh deh 1 orang yang ngejawab. Oke. Menurut Bima apa? Kalau menurut aku, langkah-langkah nyata yang harus aku lakuin, 1, ngejar nilai, belajar. 2, bisa ikut les juga. Terus yang ketiga, ngejar pokoknya nilai ulangan harus bagus, nilai harian harus bagus gitu, Bu. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Bima. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Senang nggak? Alhamdulillah. Seru. Pemahamannya tadi tentang apa? Minat dan bakat, tentang perguruan tinggi, apa? Tentang PTN, benar, apa lagi? Tentang karir. Oke, bagus. Nah, kedepannya kita akan seperti apa? Belajar yang rajin, apalagi? Kejar nilai. Jangan malas-malasan, mengurangi main, apalagi kurangin gadget. Jangan main ML terus, benar? Setuju semuanya untuk melakukan itu? Setuju. Oke, mungkin kegiatan kita segini dulu. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai apa lagi ya? Kira-kira yang kalian butuhkan? Dan tentang apa?
sosial. Boleh? Atau tentang karir, tentang cita-cita di masa depan. Kalian pengen jadi apa? Oke? Sepakat semuanya? Oke, mungkin kegiatan kita cukup sampai sekian. Silahkan baca doanya terlebih dahulu. Atau kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.